Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Vidya Nurmala dengan NIM akhir 096 akan menyampaikan pembahasan mengenai analisis investasi dari saham SDRA, saham BBRM, dan suku negara. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Bapak Anang Haris Firmansyah, MPD. Jadi, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, berikut ini adalah daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. Yang kedua, analisis fundamental. Yang ketiga, berita terkini. Yang keempat, suku negara. Dan yang kelima, kesimpulan. Kemudian, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan PT Bank Buri Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan kode saham SDRA. PT Bank Buri Saudara Indonesia 1906 Tbk ini didirikan pada tahun 1906 dengan nama awal Himpunan Saudara sebagai cikal bakal dari PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa perbankan komersial dan merupakan anak perusahaan dari Buri Bank. Bank Buri Saudara Indonesia ini merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan sebagai bank umum. Aktivitas utama bank terbagi menjadi 4, yaitu produk pendanaan, fasilitas kredit, treasury, dan ekspor-impor. PT Bank Buri Saudara Indonesia secara resmi tercatat di BEI pada tanggal 15 Desember 2006 dengan kode saham SDRA. Persentase pemegang saham perusahaan terbesar saat ini adalah Budi Bank Korea sebesar 84,20%. Harga saham saat ini adalah Rp580 dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,88 triliun. Selanjutnya kita akan ke profil perusahaan yang kedua, yaitu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk dengan kode saham BBRM. PT ini berdiri pada tahun 1998 di zona perdagangan bebas Bintan, Provinsi Riau, Indonesia. PT ini mulai beroperasi sebagai perusahaan keagiatan kapal. Dengan diimplementasikannya asas sabotase sejak 2005, perseroan mulai mengakuisisi kapal dan mengoperasikannya sendiri di perairan Indonesia. Pada tahun 2013, perseroan telah menjadi perusahaan terbuka dan melakukan pencatatan seluruh saham perseroan atau company listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2013 dengan kode BBRM. Persentase pemegang saham perusahaan terbesar adalah PT Marco Polo Indonesia sebesar 56,04% dan harga saham saat ini adalah Rp70 dengan kapitalisasi pasar sebesar 602,04 miliar. Saat ini, perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa penyewaan kapal, self-propelled barge, serta penyewaan kapal penunjang lepas pantai yang dibutuhkan dalam industri minyak dan gas bumi. Jasa penyewaan kapal penunjang lepas pantai dilakukan di wilayah perairan Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental di sini saya menggunakan pendekatan top-down dengan salah satunya yaitu analisis makroekonomi. Di layar sudah ada grafik mengenai PDB Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Jadi indikator PDB itu dapat menunjukkan struktur dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode waktu tertentu serta mencakup perbandingan antar waktu yang ada. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022 tercatat PDB Indonesia mengalami kenaikan mencapai 19,5 triliun. Angka tersebut naik sebanyak 2,6 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,9 triliun. Berdasarkan PDB harga berlaku, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan dengan persentase sebesar 18,34%, yakni 3,5 triliun rupiah, disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, kemudian disusul oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya kita ke indikator makroekonomi yang kedua yaitu inflasi.
Jadi di layar sudah ada grafik laju inflasi Indonesia pada tahun 2014 sampai 2022. Menurut laporan BPS, Indonesia itu mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Seperti terlihat pada grafik, inflasi tertinggi sepanjang 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi, kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, demi meredam inflasi sepanjang 2022, BI juga menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reserve Repo Rate sebanyak 5 kali. Total kenaikannya 200 basis point hingga mencapai level 5,5% pada akhir 2022. Selanjutnya kita akan ke indikator makroekonomi yang ketiga, yaitu tingkat bunga. Di layar sudah ada grafik mengenai pergerakan suku bunga acuan BI pada Januari 2018 sampai Maret 2023. BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% pada level Maret 2023. Ini kali kedua secara berturut-turut Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan. BI mengambil keputusan ini lantaran tingkat inflasi Indonesia masih terkendali dan nilai tukar rupiah terjaga di tengah ketidakpastian kondisi keuangan global. Adapun suku bunga fasilitas simpanan alias deposit facility juga bertahan di level 5%. Dan bunga pinjaman atau lending facility tetap di level 6,5%. Suku bunga acuan 5,75% memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3% plus minus 1% pada semester 1 2023 mendatang. Pergerakan nilai tukar rupiah masih terjaga di tengah fluktuasi pasar keuangan global. Selanjutnya kita ke indikator makroekonomi yang keempat, yaitu adalah fluktuasi nilai tukar. Jadi rata-rata nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berfluktuasi sepanjang 2017 hingga 2023. Data BI yang diolah oleh Kemendak menunjukkan angka nilai tukar 2 tahun terakhir sangat jauh atau begitu melemah dibandingkan 2017 yang bertahan di kisaran 13.000 per US dollar. Jika dilihat pada grafik, rata-rata nilai tukar 2 tahun terakhir berada di kisaran 14.000 sampai 15,7.000 per bulan. Selama 6 tahun pun, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pernah mencapai 16,4.000 per US dollar. Pada update terakhir, hari Rabu, 21 Juni 2023, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat menjadi 14.953 per US dollar. Kemudian kita beralih ke analisis perusahaan dari PT Bank Buri Saudara. Di layar sudah ada grafik mengenai net profit. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 di mana COVID-19 melanda, laba Bank Buri pun tetap meningkat. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 618 triliun dari 861 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya adalah grafik dari aset PT Bank Buri Saudara. Dapat kita lihat bahwa pergerakannya juga fluktuatif. Di mana saat ini aset Bank Buri Saudara itu sebesar 53 triliun, di mana nilai aset tersebut paling tinggi di antara tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya di layar itu ada tabel dari rasio keuangan meliputi rasio CR, ROA, ROE, DAR, DER, dan EPS. Untuk current ratio sendiri, kita lihat bahwa terus meningkat pada tahun 2018 sampai 2020, namun pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan berturut-turut. Kemudian untuk ROA-nya itu mengalami pergerakan yang fluktuatif. Angka paling rendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,84%. ROA dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan. Kemudian untuk ROE itu juga cenderung fluktuatif
Nilai tersebut dapat dikategorikan rendah karena di bawah 15%. Kemudian untuk DAR-nya juga fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai 2021, nilai DAR terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Kemudian untuk DER-nya juga fluktuatif, namun mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut. Kemudian untuk EPS juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sampai 2022, yang berarti perusahaan itu dapat lebih banyak laba yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis atau untuk dividen bagi para investor. Selanjutnya kita beralih ke analisis perusahaan dari PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. Di layar itu ada grafik dari net profit. Kita lihat grafiknya cenderung bergerak secara fluktuatif, namun perusahaan dapat mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut pada tahun 2021 sampai 2023. Hal itu menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola operasinya dengan baik, sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang berikutnya adalah aset. Dapat kita lihat bahwa grafik dari aset cenderung menurun dari tahun ke tahun. Aset yang menurun bisa saja dipengaruhi oleh penurunan potensi pertumbuhan perusahaan karena perusahaan tidak melakukan investasi yang cukup dalam infrastruktur atau aset produktif jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Selanjutnya, kita bisa lihat di layar ada tabel dari rasio keuangan yang meliputi rasio CR, ROA, ROE, DAR, dan DER. Untuk CR sendiri nilainya berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai CR dari tahun 2018 sampai 2020 tergolong sangat rendah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam likuidasi perusahaan. Kemudian untuk ROA, nilainya pun juga berfluktuasi, di mana nilai paling tinggi di tahun 2020 sebesar 30,02%. Kemudian untuk ROE-nya sendiri pada tahun 2018 sampai 2020, nilai ROE sangatlah baik karena berada di atas 15%. Kemudian untuk DAR-nya pada tahun 2018 sampai 2020, DAR mengalami peningkatan terus-menerus tetapi mengalami penurunan secara terus-menerus di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian untuk DER-nya pada tahun 2018 sampai 2020, DER mengalami peningkatan terus-menerus tetapi mengalami penurunan secara terus-menerus di tahun 2021 sampai 2022 dengan nilai paling rendah di 2022 sebesar 0,32%. Kemudian kita beralih ke berita terkini mengenai PT Bank Buri Saudara Indonesia. Direksi PT Bank Buri Saudara memborong saham perseroan dengan total mencapai 275.900 saham dalam 2 kali transaksi. Presiden Direktur Bank Buri Saudara Wang Yusun membeli saham SDRA pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 116.000 saham. Kemudian, Direktur Korporat Bank Buri Saudara Kang Bongju pun turut membeli saham SDRA sebanyak 18.800 saham pada waktu yang sama. Tujuannya untuk memenuhi peraturan OJK tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum. Di tengah aksi tersebut, Bank Buri Saudara telah melaporkan kinerja keuangan mereka sepanjang semester 1 2023. Emiten bank berkode SDRA ini telah membukukan laba bersih sebesar 373,8 miliar pada paruh pertama 2023, susut 14% secara tahunan. Berita selanjutnya, PT Bank Buri Saudara akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Pembagian dividen ini mengacu pada hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang telah diselenggarakan pada 30 Maret 2023. Emiten perbankan ini bakal membagi dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 192,78 miliar atau setara 22,40% laba bersih SDRA tahun buku 2022. Setiap pemegang satu saham SDRA akan mendapat dividen sebesar Rp22,50. Berikutnya adalah berita terkini mengenai PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
pada tahun 2022 memperoleh peningkatan pendapatan sebesar 23,6% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan pendapatan disebabkan karena peningkatan utilisasi atau sewa kapal, di mana tahun 2022 utilisasi kapal mencapai 86% dibandingkan tahun 2021 sebesar 78%. Untuk laba bersih, perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan kapal tunda, tongkang, dan kapal pendukung lepas pantai ini membukukan sebesar 692.322 dolar AS pada tahun 2022, mengalami kenaikan dibandingkan laba bersih pada tahun 2021 sebesar 673.121 dolar AS. Selanjutnya, kita beralih ke sukuk negara. Pengertian sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah baik di dalam mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Kemudian tujuannya adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek milik negara. Selain itu, sukuk negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Penerbitan sukuk negara telah menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur di Indonesia, di antaranya adalah Jembatan Yutefa atau Hotel Camp Papua, Jembatan Musi 4 Palembang, Gedung Perkuliahan IAIN Salatiga, Tol Solo Ngawi, Seksi 1, Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah, dan banyak pembangunan lainnya. Kemudian terdapat 3 jenis sukuk negara. Yang pertama adalah sukuk negara retail, yang kedua sukuk negara tabungan, yang ketiga adalah sukuk wakaf. Untuk yang pertama yaitu ada sukuk negara retail, merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh negara, yaitu Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ada sukuk tabungan yang biasa disingkat dengan ST, merupakan jenis sukuk negara yang ditunjukkan untuk investor retail dengan minimum pembelian 1 juta. Jadi terdapat perbedaan antara sukuk retail dan sukuk tabungan. Untuk SR sendiri, jangka waktu atau tenornya itu 3 tahun dan 5 tahun. Untuk ST, jangka waktunya 2 tahun dan 4 tahun. Untuk SR, imbal hasil tetap atau fixed rate. Untuk ST yaitu imbal hasil floating with floor. Untuk SR sifatnya tradable dan ST sifatnya non-tradable. Jenis sukuk negara yang ketiga yaitu adalah sukuk wakaf, merupakan jenis produk investasi yang cukup unik di mana kita dapat berinvestasi sambil berwakaf. Keuntungan dari investasi akan diwakafkan dan disalurkan melalui lembaga wakaf atau nazir dalam program yang dimiliki oleh nazir. Investasi pada sukuk wakaf dapat dimulai dengan nominal 1 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Sukuk wakaf tidak dapat diperdagangkan sehingga investor harus berinvestasi hingga jatuh tempo atau hold to maturity. Selanjutnya adalah timeline dari penerbitan SBN Retail 2023. Untuk sukuk retail sendiri ada di seri SR018 dan SR019. Untuk jangka waktunya yaitu 3 tahun dan 5 tahun. Untuk sukuk tabungan sendiri ada di seri ST010 dan ST011 berjangka waktu 2 tahun dan 4 tahun. Untuk sukuk wakaf itu ada di seri SWR004 di jangka waktu 2 tahun. Untuk mitra distribusi dari sukuk negara itu ada berbagai macam, diantaranya bank umum seperti BCA, BRI, BNI, kemudian bank umum syariah seperti BSI, bank muamalat. Kemudian untuk perusahaan efek seperti BRI Dana Reksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Kemudian untuk perusahaan efek khusus seperti Bareksa, Tanam Duit, Bibit. Dan untuk perusahaan financial teknologi itu seperti Investri dan Modalco. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dilihat dari fundamentalnya, saham SDRA cukup menarik untuk diinvestasikan, tetapi kurang likuid karena porsi saham masyarakatnya cukup kecil. Bagi investor yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang, ini cukup aman, namun cukup berbahaya jika untuk trading karena cukup sepi. Kemudian,
Dilihat dari fundamentalnya, saham BBRM belum menarik untuk diinvestasikan karena keuangannya juga kurang sehat dan turnover-nya belum mencapai 1 miliar. Jadi untuk saat ini, saham BBRM belum direkomendasikan untuk diinvestasikan. Kemudian untuk sukuk negara, cukup menarik untuk menjadi pilihan investasi khususnya bagi pemula sesuai dengan prinsip syariah karena strukturnya didasarkan pada kepemilikan aset atau proyek, bukan bunga. Kemudian investasi ini mendukung ekonomi nasional yang dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial bagi investor. Namun juga perlu dipertimbangkan lagi mengenai resiko dan tujuan keuangan masing-masing. Cukup sekian pembahasan mengenai analisis investasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.